yang tidak dibukukan pada masa Rasulullah, disebabkan karena ditakutkan bercampur dengan pembukuan Al-Quranul Karim, sehingga hadis dan ucapan Rasulullah ini atau ucapan Rasulullah ini itu harus melalui tangga-tangga sanad atau isnad dari informasi orang per orang yang ketemu dengan Rasulullah. Sabar. Jangan terlalu terburu-buru, nanti Anda nangis juga kayak tadi. Rasulullah mengucapkan satu kata A sampai kepada pendengarnya, pendengarnya menyampaikan kepada sampai kepada perawi, dituliskanlah kemudian hadis itu. Kalau dia tidak terputus, artinya berkesinambungan, artinya itu adalah perkataan Rasulullah yang valid, yang sahih, yang benar, yang tidak akan diragukan oleh umat Islam itu sendiri. Sekarang permasalahannya ini 13 buku karangan Paulus, belum yang lain. Paulus menuliskan bukunya, konon ceritanya menurut tradisi gereja tahun 52 sampai sekian, tahun 60-an. Oke? Yesus mengajarkan selama 3 tahun, usianya 33 tahun aja terangkat ke langit. Satu, kalau ini Yesus ucapkan kepada Paulus dan Paulus menuliskan nanti 20 tahun lebih, berarti Paulus ini seorang penghafal dong ya. Paulus adalah tahfiz berarti ya. Mari kita rame-rame, oh Paulus penghafal. Apakah betul? Tidak sama sekali. Nah, kalau demikian berarti kata mereka di dalam Yohanes 17:8 itu tidak mencakup kepada Paulus. Tidak. Paulus tidak masuk ke dalam komponen orang-orang yang menerima firman yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Satu-satunya yang harus dia jadikan sebagai acuan adalah Paulus menerima ilham, Paulus menerima wahyu. Tapi kalau wahyu dan ilham yang diterimanya ini adalah betul-betul wahyu, tidak boleh dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Tidak boleh, karena Yesus sudah terangkat. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah mutlak malaikat atau Gabriel atau Roh Kudus. Wajib hukumnya yes and yes. Faktanya, mana ucapan Paulus? Aku menerima dari Roh Kudus, aku menerima dari Gabriel, aku menerima dari malaikat. Mana? Tunjukkan, wahai Kristen, saudara-saudaraku, tunjukkan. Tak ada, saya bantu. Galatia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepada kalian semuanya, saudara-saudaraku, bahwa gospel yang kuberitakan itu bukanlah gospel manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus yang rambang. Mana? Di mana Yesus pernah menyatakan diri kepada Paulus, sedangkan dia sudah terangkat ke langit? Sedangkan tadi orang Kristen mengatakan mereka di situ adalah Paulus juga. Ternyata tidak demikian. Kemudian yang kedua ini yang berat. Paulus Galatia 1 nomor 11 menerimanya bukan dari manusia. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Kalau Paulus sudah mengaku dia bukan menerimanya dari manusia, tetapi dia mengatakan menerima dari Yesus, ini bahaya ini. Yesus yang mana? Karena Yesus dalam Ibrani 13:8, Yesus kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Yesus datang sebagai apa? Manusia, tidak akan pernah berubah. Yesus manusia. Ternyata dia mengatakan aku menerimanya bukan dari manusia. Lalu dari mana? Aku menerimanya dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia, Cak Ayu? Mungkin maksud Anda makhluk gaib, makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Ya toh? Makhluk halus yang datang kepada Anda ngaku-ngaku Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus, tapi Yesus yang bukan manusia. Karena Yesus yang 3 tahun ini adalah Yesus yang manusia. Yesus yang memberitakan firman kepada murid-muridnya ini adalah Yesus manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda itu bukan Yesus manusia. Lalu Yesus siapa? Yesus siapa?
Iblis, Sibolis. Halo, Juma. Akulah Halo. Yesus Bintang Timur, Halo, sang Juma. Lucifer yang memberitakan Halo, 13 Juma. buku kepada Jangan Pak kayak drum Paulus. kosong aja lo, orang udah- Juma. Ya saudara-saudara Kristen, tugas saya sudah selesai. Halo, Juma. Tugas saya hanya Kamu memberikan juga peringatan. drum kosong loh. Anda Sama-sama mau drum kosong menerima untuk peringatan nyari, ini. tapi isinya- Terima kasih. Anda tidak mau menerimanya Woi, Juma, juga, tak apa, kamu tuh tak ada korban paksaan. Saya hanya menyampaikan Juma, apa dengar, yang Juma. benar di dalam Bible. Anda Woi, menyatakan Juma, bahwa jangan dulu, Juma. Paulus menerima kitabnya dulu, bukan dari Juma. manusia, berarti bukan dari Yesus. Juma. Ah, Juma. ah, ah. Kamu tuh kayak drum kosong loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. EGP dengan Anda. Gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi Kalau mulutmu begitu tuh saya kayak tanya, ayam lagi Anda ngumul-ngumul mengatakan saya gitu. kosong. Saya tanya Karena sama Anda, kamu itu Paulus memberikan menerima kosong. Tahu 13 nggak? Saya bukunya belum bisa bukan mengaku dari loh. manusia. Lalu dari mana? Hanya ada 3 nih. Kuat, saya belum Hanya bisa ada 3. kuat. Kalau Bukan bukan kamu aja, manusia Juma. hanya ada 3. Tahu nggak? Open cam kamu. Hanya ada 3. Oke? Kamu. Hanya ada 3. Sumbernya hanya ada 3. Open Yang cam pertama kamu tidak Tuhan, yang kedua adalah makhluk iblis, yang ketiga dari hewan. Ayo, kalau dari Tuhan kan jelas dari malaikat ya, karena pasti malaikat, Tuhan tidak mungkin turun. Dari Tuhan alias malaikat sebagai wakilnya, yang kedua dari setan, yang ketiga dari binatang. Ada nggak Yesus Paulus menerima dari situ? Karena Yesus mengatakan bukan dari manusia aku menerimanya. Ayo, lalu dari mana? Paulus mengaku menerima Injil, Gospel, Bible itu dari selain manusia. Lalu siapa? Manusia bukan. Berarti kandidatnya Kalau- adalah apa? Kandidatnya Selamat adalah sore. hewan. Sore Terus Bang kemudian Zuma. setan. Yang ketiga adalah malaikat, utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Paulus menerima dari mana? Selamat sore Abang Kuzuma. Iya, semangat sore. Oke ya? Iya. Nah, dari Oke, mana? Bang. Ini ada 3 kandidat ini bang. Kalau manusia kan gagal nih, berarti bukan dari Yesus asli. Karena Yesus asli kan manusia, berarti bukan Yesus asli. Nah, Yesus yang mengaku, makhluk yang mengaku Yesus ini menurut Paulus ini, dia malaikat kah? Dia iblis kah? Atau dia hewan? Hanya ada 3 kandidat. Silakan. Waduh. Sepertinya oke Bangku. Oke, saya akan mencoba menjawab. Semoga bisa terjawab, dan jika pun Iya. nanti tidak sesuai dengan hati Bang Zuma, ya Iya. tidak, saya juga tidak memaksa untuk bisa saudara untuk memaksa untuk percaya. Iya. Tapi begini saudara, Iya. saya udah 2 kali bertemu sama Bang Zuma. Ini Iya. udah ketiga kali ya. Iya. Dan pembahasannya dengan hal yang sama. Iya. Dan dengan hal yang sama yang menanyakan tentang siapa itu cahaya. Ya. Enggak, bukan ke situ, Bang. Yang saya Gimana? tanya, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Nah, Iya, kalau iya, bukan iya. dari manusia, bukan dari Yesus, berarti hanya ada 3 kandidat. Dari malaikat, dari binatang, dari setan. Oke, Mana oke, di antara ketiganya? Silakan. Oke. Bang Ya. Zuma punya Alkitab kah di situ? Di mana? Bang Zuma punya Alkitab di situ? Alkitab, Bible maksudnya. Bible saya banyak di lemari itu menumpuk, Bang. Oke, coba Bro buka dulu 2 Timotius dulu, Bro. Hah? Bro, 2 Timotius Bang Zuma, Bang Zuma buka 2 dulu Timotius tuh. 2. Iya, Oke, nomor 5. ayat 3, pasal Oke. 3 nomor 16. Tunggu. 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3 Oke. Terus nomor 16. Timotius nomor 16. Oke. Ya. Kenapa Saya dia? baca Pak, Abang Kuzuma yang Abang lah yang baca, Abang yang baca. Saudara yang Oke. baca. Oke. Oke. Saya baca kepada Iya. kita Iya. bahwa di situ berbunyi segala tulisan yang Diilhamkan oleh Allah. Allah. Ya. Oke. Jadi saya tidak itu poinnya. Jadi saya berhenti di situ aja.
Iya. Jadi Alkitab itu adalah pengilhaman yang dimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dan menyampaikan firman-Nya itu bisa melalui orang yang dia pakai dalam menyampaikan firman-Nya. Dan dia memilih orang-orang untuk menyampaikan firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan memilih setiap orang yang dipakai untuk menyampaikan firman itu. Itu yang pertama. Nah, jadi ketika saudara menanyakan di mana Paulus yang berbunyi dia menerima firman yang diwahyukan oleh Allah, itu sudah jelas bahwa di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu adalah pengilhaman. Bang Zuma, atau arti pengilhaman? Oke, baik. Ilham ini kan bahasa Quran, Bung. Hah? Iya, saya ingin tahu ilham dalam bahasa. Ini ilham ini kata-kata ini yang bro, ilham ini dari Quran apa Alkitab ini yang saya barusan baca? Kata ilham ini dalam bahasa Yunani apa? Oke, bentar saya cari bahasa Yunani dulu. Iya, silakan. Tak. Himoto, diam dulu kau, Himoto. Oi, Himoto, diam dulu. Bilang sama Juma. Diam dulu kau, diam dulu kau. Diam dulu. Diam dulu. Kenapa nangis? Kenapa nangis Juma? Diam dulu. Kenapa? Mana? Ilham itu bahasa yang berasal dari Quran. Tidak ada di dalam bahasa Yunani. Ayo, jadi jangan ngadi-ngadi, jangan ngarang bebas, nggak bagus. Enggak, ini saya lagi buka original teksnya, Bro. Jadi iya, silakan. Kepada Anda. Iya, original teksnya apa kira-kira di situ? Iya. Tenang. Bang Zuma, Bang, sekedar info Bang, ini ya Duhu ini gurunya Bang Kriosmoto loh. Kalau dalam soal bahasa Ibrani dengan apa? Bahasa Yunani. Bagus itu. Bagus. Iya, Kenapa ini dia nggak tahu? Theopnestos kenapa nggak tahu? Nah itulah, saya heran juga. Kemarin dia ngajar Bang Kriosmoto loh di rumahnya Ito Faruk. Ayo, bahasa Yunani di situ apa? Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ini Bro, saya baca ya. Dalam bahasa original teks. Ya. Theopeustos. Ya, saya itu katakan tadi. Dalam artinya apa? Teks. Kalau kita melihat pengertian definisi kata itu, yang pertama dinafaskan oleh Allah, itu yang pertama. Kedua diilhamkan oleh Allah, itu. Kenapa bisa? Udah ini dinapaskan maksudnya gitu, napas. Ya kan, diilhamkan kan ada 2 definisi di situ. Coba. Ada 2 definisi di situ. Yang pertama adalah dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang mengilhamkan, memakai para rasul dan para nabi untuk menyampaikan firman-Nya pada manusia. Silakan. Oke, baik. Kata Allah di situ original teksnya apa? Kalau di dalam di sini dia mengatakan Theopneustos. Iya. Kenapa ada kata Allah di situ? Ya kan diilhamkan oleh Allah, itu artinya. Allah original teksnya apa rupanya? Theo. Nah, kalau berbicara mengenai Theo, itu kan bahasa Yunani. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Theo, bahasa Indonesia ya Tuhan. Apa sih pertanyaanmu? Yang berbobot lah, kasih pertanyaan yang berbobot lah. Theos itu bahasa Indonesianya dewa.
Ya Tuhan, junjungan. Kalau dewa itu sembahan. betul. Kalau akontas Sembahan. Tuhan dalam bahasa Yunani. Ya. Sedangkan yang Ya, digunakan terus? di situ adalah dewa. Berarti terjemahan dalam kitabmu ini adalah segala tulisan yang dinapaskan dewa memang bermanfaat untuk mengajar. Itu betul. Bukan Allah, Oke, bukan jadi- ilham. Jangan lari ke jadi- ajaran Islam, jangan, nggak boleh. Oke gini. Saya mau nanyakan dari mana Anda mengatakan bahwa kata ilham itu dari Al-Qur'an. Sedangkan di dalam original teksnya itu adalah theopneustos. Oh, bagus, Jawab. pertanyaanmu bagus, Jawab. pertanyaannya bagus. Iya, Tunggu ya, silakan. tunggu, saya kasih judul dulu ya, oke. Ya. Mantap sekali. Al-Quran mengatakan kata ilham itu di dalam surah apa itu ya, teman-teman? Nanti Dinda Asam Uni juga ada. Asyam ya. Udah, yang lain diam biar aku sama Bang Juma ini. Yang lain diam dulu lah. Wataqwaha. Kata ilham itu berasal dari Al-Quran. Ya. Asyam ayat berapa, Dinda? Fa'alhamaha Itu di 67 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu kata ilham itu berasal dari Quran. Sedangkan di dalam original teks kitabmu itu nggak ada. Yang ada kata yang Anda sebutkan tadi itu. Apa itu? Theopneustos. Artinya apa? Napas dewa. Nih, nanti bija. Berarti Anda sedang memproklamirkan Paulus menulis 13 buku sesuai dengan napas yang diberikan oleh dewa kepadanya. Dan selesai kita. Nah sekarang kalau Anda ingin menguji kebenaran daripada kitab saudara yang Anda sebutkan 2 Timotius 3 tadi, sekarang pengakuan Paulus sendiri apakah dia diilhamkan dari apa? Dinapaskan dari dewa atau dia menerimanya dari Yesus? Kacau kan? Karena diterangkan dalam Galatia 1:11 bukan dari manusia, tetapi dari oknum yang bernama Yesus. Berarti Yesus yang dimaksud di sini adalah dewa. Siapa dia? Dewa Yesus. Siapa dewa Yesus? Sang Bintang Timur. Siapa Sang Bintang Timur? Ibalisa. Siapa Ibalisa? Lucifere. Siapa Lucifere? Yang disembah oleh Kafere. Nah, selesai kita kan? Sekarang waktunya saya. Tamat, kan? Oke. Sekarang waktunya saya. Tamat kan kita? Udah selesai Oke. kita situ ya? Jadi kesimpulannya Belum. Paulus Gini, bro, tadi menulis kan diasaskan belum. dari napas dewa. Udah selesai. Oke. Tadi kita sampai di kata pengilhaman. Oke. Kata ilham itu kan Pertanyaan sudah dibahas saya tadi. selanjutnya, Itu pertanyaan saya napas selanjutnya. teos, Bang. Oke. Pertanyaan Napas gini. teos. Dengar baik. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika saudara menanyakan kepada saya, kata ilham itu adalah bahasa Al-Quran. Oke, Ya. saya ikutin. Memang. Anda mengatakan itu bahasa Al-Quran. Oke. Betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ketika Anda mengatakan ilham itu adalah kata Al-Quran, sedangkan Alkitab itu sudah lebih dahulu daripada kitab saudara. Betul, Bukankah- lebih dulu kitab saudara betul, tapi yang digunakan adalah kata theopneustos. Pakailah Ya, tapi itu. kan theopneustos itu kan original teksnya. Iya betul. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan? Iya, nenekmu kiper, berarti kitabmu niru-niru Islam. Kan aslinya kitabmu theopneustos, artinya Oke. napas dewa. Oke. Kenapa larinya ke ilham Allah? Oke. Kan dia nyambung. Oke. Ini gini aja analogikannya begini Bang Juma. Udah ya? Ketika kita Udah. menyebut 1 dan 2, mana yang lebih duluan? 1 apa 2? Lebih duluan kata theopneustos daripada kata ilham Allah. Jawab dulu. Mana yang lebih duluan? 1 apa 2? 1 lebih dulu. Oke. Lebih duluan kata Oke. theopneustos Oke, daripada ilham Ya. Allah. Oke, Nah stop di sekarang situ. kitabmu meniru Stop yang dulu di mana? situ. Kok justru Stop meniru dulu di situ. Al-Quran? Oke, Anda mengatakan kami meniru Al-Quran. Oke, saya menanyakan itu dong, sekarang. itu dong.
Oke. Gini. Sedangkan di dalam pengkanonan kami itu adalah abad keempat. Oke. Sedangkan kitab saudara baru saudara baru butuh saya abad ke-7. Mana yang lebih duluan? Alkitab atau Al-Quran? Coba jawab. Lebih dulu Bible. Gitulah, jujur. Di Biblemu yang lebih dulu itu tertulis apa? Ilham atau kalau original saja Theopneustos. Nah, apa itu? Ya, yang diilhamkan oleh Allah. Mama Apa sih Mama Ini kitabmu Theopneustos itu artinya napas dewa. Nah, itu definisi yang pertama. Oke, saya tidak menyangkal. Definisi kedua itu adalah diilhamkan oleh Tuhan. Oke? Mati meja. Sekarang definisi pertama, yang mana yang benar, definisi pertama atau definisi kedua? Nah, jadi di sinilah ketika dalam pengertian menerjemahkan original teks, maka dibutuhkan yang disebut adalah hukum gramatikal. Tiru-tiru kitab agama dalam lain. Pemilihan kata. Itu ingat. Gitu. Itu ada aturan dalam pemilihan kata. Tidak hanya ini yang sesuai keinginan saya, maka ini yang saya ambil. Giliran saya bertanya. Al-Quran mengatakan bahwasanya ada kata ilham. Kitabmu ada kata neptos atau napas. Ya. Sekarang yang menggunakan asli kata ilham Al-Quran atau kitabmu? Jawab. Kenapa kaku lidahnya? Kenapa? Yang menggunakan asli kata ilham, kitab saya atau kitabmu? Jawab. Alkitab saya lebih duluan ada daripada kitab saudara. Jadi ketika saya tidak tanya Alkitab itu, saya ada di abad keempat dikanonkan, maka saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang benar-benar menggunakan kata ilham aslinya Al-Quran atau Bible? Ya Bible lah. Mana tunjukkan kata ilham di aslinya? Lah itu di 2 Timotius 16. Yang aslinya kata ilham di dalam bahasa aslinya mana? Kalau ilham itu adalah Kalau ilham itu adalah pneustos. Itu Theo. Itu Theo di belakang itu adalah Tuhan. Pneustos itu adalah ilham atau nafas adalah itu. Ilham. Ilham. Sekarang saya tanya samamu, yang menggunakan kata ilham dalam bahasa asli kitab kita itu siapa? Al-Quran atau kitabmu? Ya Bible lah kan, dia udah duluan ada Bible daripada kitab saudara. Gimana sih? Saya ulang. Yang menggunakan benar-benar kata ilham dalam original teks itu kitabmu atau kitabku? Ya kitab saya, karena udah dulu lebih ada kitab saya. Paham nggak? Oke, kalau anda kurang puas di dalam kitab Anda aslinya itu, dengar. Di dalam bahasa aslinya kitab Anda yang tertulis itu Theopneustos atau ilham? Di sini Theopneustos itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Pneustos itu adalah ilham, sedangkan Theo adalah Tuhan. Berarti bahasa aslinya bukan ilham, tapi bahasa aslinya adalah ya jawab aja, narasi Anda sampaikan aja. Bahasa asli dalam kitab saudara bukan ilham, tapi adalah ya nafas dan ilham kan. Ada 2 definisinya. Ada 2 definisinya, ada 2. Ada nggak yang bisa berikan bantuan oksigen kepada saudara kita ini? Coba juga buka Bang Zuma, kan mantap kan Bang, gurunya si Bang Krios Moto, iya, mantap kan? Mantap. Iya, kemarin juga saya ajar dia kan, bahasa Ibrani kan, saya ajari dia kan. Jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani sama saya, biar aku ajarin kau. Dengar baik tuh. Iya. Okay. Biar aku ajar, bahasa Ibraninya goblok apa Bang? Pengecut itu. Artinya pengecut.
Pengecut. Bagus itu. Iya. Bahasa Ibraninya goblok, pengecut katanya. Jadi begitu, saudara. Jadi kalau Anda menanyakan mana yang lebih duluan, maka saya berikan analogi kepada Anda. Mana yang lebih duluan? Satu apa dua? Tentu satu. Berarti Alkitab kami yang lebih duluan yang memakai kata itu. Jadi kitab saudara adalah tiruan daripada Alkitab kami. Contoh, toko-toko Alkitab, toko-toko nabi-nabi saudara itu adalah sebagian besar itu adalah bercerita tentang nabi-nabi kami. Saya ulang lagi deh, sekali lagi sebelum saya tinggalkan dan sekali lagi Bang. Iya. Kata ilham ini sumbernya dari kitab mana? Dari kitab Anda atau dari kitab saya? Ya kitab saya lah. Oke, tolong tunjukkan di abad berapa kitab Anda menggunakan kata ilham? Penulisan kitab itu di abad pertama, baru dikanonkan itu baru abad keempat. Abad keempat. Oke, menurut Anda kan? Nah, sekarang tolong tunjukkan kitab Anda di abad keempat itu ada nggak tertulis kata ilham di situ? Kalau ilham itu adalah bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa original teksnya itu adalah pneustos. Nah, berarti Anda sudah mengatakan bahwa kata ilham itu tidak ada dalam kitab saudara. Karena itu adalah bahasa Indonesia. Terjemahan, bro. Nah, sekarang saya tanya, gimana sih lu? Terjemahan. Lu gimana sih? Kok nggak sampai sih akalmu? Katanya pakai akal. Oke. Tahun berapa kitab Anda diterjemahkan awalnya ke dalam bahasa Indonesia? Kalau tahun pertamanya itu ya, kalau mohon maaf saya belum mendapatkan informasi seperti itu. Kira-kira. Saya tidak bisa memperkirakan karena saya tidak memiliki gambaran hal itu. Itu abad keberapa? Mohon maaf, jadi saya nggak memiliki gambaran hal itu. Abad keberapa? Kira-kira abad keberapa? Ya, kan saya udah bilang, saya udah jujur kan, mohon maaf, saya tidak bisa memiliki gambaran informasi hal itu. Belanda datang ke Indonesia itu tahun berapa? Gini aja, kalau Anda bernarasi sampaikan aja biar aku tanggapi nanti. Kitab Anda itu diterjemahkan, Anda kan mengakui bahwa kata ilham itu adalah terjemahan kitab saudara, itu tahun berapa diterjemahkan? Kan saya udah bilang, saya itu tidak memiliki informasi gambaran yang lebih jelas di mana tahun pertama kali dipakai kata ilham itu dalam bahasa Indonesia. Saya tidak memiliki kapan tahun berapa. Baik. Tapi intinya, saya tanya, itu Indonesia merdeka tahun berapa? Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Bahasa Indonesia itu mulainya kapan ada? Ya, sekitaran 45 ke atas lah. 45 ke atas, saya taruh lah tahun 40-an ya. Al-Quran kami itu 1400 tahun silam sudah ada kata ilham. Oke. Terus? Kitabmu diterjemahkan paling tua itu di abad ke-17. Oke. Duluan mana kitab saya? Maksud Anda. Oke. Kira-kira duluan mana Al-Quran menggunakan kata ilham daripada kitab Anda yang diterjemahkan di abad ke-17. Kira-kira duluan mana? Saya connect dengan pertanyaan saudara. Iya. Begini, duluan saudara. Duluan mana? Oke, gini. Tunggu dulu. Duluan mana Al-Quran yang ada 1400 tahun silam dibandingkan Bible yang baru berusia kurang lebih 300 tahun dalam bahasa Melayu? Duluan mana? Anda kan merujuk kepada bahasa Indonesia, kan? Betul? Bukan. Sorry. Kitabmu itu diterjemahkan bukan itu. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu tahun 1862. Itu baru betul. Ya. Nah, itu berapa tahun yang lalu? Al-Quran Anda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun berapa? Al-Quran saya menggunakan kata ilham itu dari sejak pertama 1400 tahun silam. Abad 19 baru kitab Anda diterjemahkan menggunakan kata ilham. Kata ilham digunakan kitab saya 1400 tahun silam, 14 abad yang lalu. Jadi duluan gini, mana? Bro, saya tahu duluan saya mana? tahu maksud Anda. Duluan mana? Duluan mana? Maksud Anda. Mana kitab Anda atau kitab saya menggunakan kata ilham? Duluan mana?
kalau merujuk kepada terjemahan, maka kalau saya menjawab bahwa duluan kitab Anda, oke? Kalau bahasa Indonesia, oke? Selesai. Oke, kenapa saya mengatakan begitu? Ya, karena bahasa Indonesia ini adalah milik umum. Karena milik umum itu adalah milik Mulai ngeles lagi dasar Jadi kucing. bukan hanya dikatakan contoh ketika kata tentang penciptaan saya itu hanya banyak milik orang Islam. Udah, Tidak, mainkan, Bang itu Andi. adalah milik orang umum. Saya cuma nuntut ucapan dari mulutnya dia, Tapi pengakuan. kalau kata Al-Quran bahasa lebih dulu. original teksnya itu adalah udah lebih duluan daripada Al-Kami. Cuma di dalam penerjemahannya di dalam Indonesia itu memakai kata ilham, dan kata ilham dalam bahasa Indonesia Sudah, itu sepanjang dia nafas. makan babi, Dan itu nggak adalah bakal milik jujur umum, dia, bro. Banyak. Bukan hanya itu dikhususkan. Oh ini Iya, milik sepanjang Allah, ada ini Lucifer milik dalam Muslim, badannya nggak ini bisa milik jujur. enggak. Intinya Iya kan? kita sudah mendengarkan dari mulutnya. Dia sudah mengaku bahwa Al-Quran lebih dulu menggunakan kata ilham daripada Bible. Loh, Dah selesai. ilham kan bahasa Indonesia, bro. Kenapa Anda membatasi Kok itu? Kan ilham bahasa milik Indonesia? umum. Milik umum. Ilham. Kata ilham yang digunakan bahasa Indonesia kita itu adalah apa? Kata yang disadur dari bahasa Quran. Oke, jadi udah selesai ya di situ ya. Jadi kita lanjut sekarang. Ayo. Belum. Hah? Belum. Duluan mana Al-Quran ada di Indonesia daripada Bible? Kalau informasi itu saya udah bilang, saya tidak mendapatkan informasi. Tahu atau tidak? Kan saya jujur. Tahu atau tidak? Ya, kalau Anda menanyakan itu, tolong Anda bernarasi selengkapnya. Tahu atau supaya tidak? Lawan Anda, hah? Tahu atau tidak duluan mana Al-Quran masuk di Indonesia dibanding Bible? Duluan mana? Tahu atau tidak? Oke, jawab aja. Kalau Saya tidak tahu bisa bilang tidak menjawabnya. tahu. Ya, iya, saya jujur kan. Tahu atau Daripada tidak? saya menjawab ngawur, daripada saya ngawur, Iya, tahu atau tidak? iya saya jawab, saya tidak tahu. Tahu atau tidak? Loh, saya udah jawab, kok gimana sih? Kalau tidak tahu diam. Saudara, kalau Anda bernarasi, jangan melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Jangan Saya ulang kembali. orang lain menjawab. Saya ulang kembali. Anda harus mempertanggungjawabkan Duluan mana Al-Quran ada di Nusantara dibanding Bible? Duluan mana? A. Al-Quran, B. Bible. Hek. Iyalah, karena Alkitab saya jawabannya iyalah. dituliskan abad pertama dan dikanonkan pada abad keempat. Sedangkan saudara pada Kemana saya abad Banyuwangi? ketujuh. Itu ingat tuh. Ya, baik-baik tuh. Nah, Ampun dah. kalau oke. Gimana abangku juga yang aku sayangi, yang aku kasihi? Wis, mantap Woi, sekali. kabur dia. Dicabut, ditarik sama Lucifer. Tuhannya. Lucifer. Kau bikin malu saja. Identitas saya ketahuan dong. Kalau di situ dinapaskan oleh dewa, gimana sih? Intinya adalah LAI ini, gitu ya, plagiat. Kan sering diulang-ulang. Kalau LAI ini tidak plagiat, tampilan ke-Islam-Islaman dalam terjemahan nggak laku di Indonesia. Makanya dia harus plagiat nipu-nipu. Gitu loh. Intinya kita sudah mendengarkan teman-teman sekalian bahwa Bible itu adalah tulisan yang dinafaskan oleh dewa berdasarkan 2 Timotius 3 nomor 16 gitu. Sakit sih memang, tapi mau kayak mana? Pedis emang, iya memang, tapi mau kayak mana? Keras sih memang, iya memang keras, tapi mau kayak mana? Menyakitkan Bang Suma, emang, tapi mau kayak mana? Hak itu harus kita kedepankan, batil harus kita geser jauh-jauh. Jadi kalau kita menyampaikan hal seperti ini, janganlah kita disebut penghujat, penista. Sedikit demi sedikit, alon-alon, penyembah Lucifer itu akan ketahuan. Dan orang yang masih bisa diselamatkan akan meninggalkan komunitas tersebut, menuju kepada ajaran yang benar. Udah, kebuka lagi kan? Segala sesuatu yang dinapaskan oleh dewa,
adalah baik untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar orang untuk nyembah dewa. Udahlah kawan, nyerah aja kawan, nyerah. Daripada kami kuliti kalian pelan-pelan. Kami kuliti pelan-pelan nanti, kalau nggak mau nyerah. Hentikan kristenisasi, hentikan gerakan misionaris, hentikan jualan Indomie, hentikan. Kami akan kuliti. Kan udah kubilang, aku tantang semua pendeta. Kan udah kubilang kan? Nah, pelan-pelan akan terbuka semua. Itu. Semakin Anda menyerang Al-Quran, semakin kukuliti Bible kalian. Pasti itu. Silakan dilanjut. Cuma persoalannya Bang Juma, yang datang itu kroco-kroco, pendetanya asik dengan perpuluhannya. Ya iya, dia terlena. Oh, perpuluhan. Jadi untuk menghilangkan Kristen ini menyembah dewa daripada ajaran pagan Romawi Yunani, diterjemahkanlah dari original teksnya itu ke Islam-Islaman, karena mayoritas sampai detik ini Islam, supaya bisa berkamuflase, bisa menipu, bisa unsur misionarisnya, penipuannya jalan sedikit demi sedikit, baik jalan di bawah tanah maupun di permukaan. Tapi alhamdulillah di antara mereka banyak yang berselisih paham. Ada yang jujur, janganlah pakai istilah Islam. Ada yang ngotot, kalau tidak pakai kita akan nggak bakal laku. Dan resikonya adalah kalau LAI, lu diam dulu bangke. Resikonya adalah kalau LAI kembali menerjemahkan dengan jujur, saya rasa ini barang akan ditinggal satu persatu pengikutnya, dan perpuluhan akan habis, dan ajaran ini akan punah di Republik ini. Kira-kira begitu kesimpulannya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi jangan diturunin lah, jangan di mute. Jadi kita diskusinya baik. Jadi saya di sini. Dulu pertanyaan gue, kalau mau bicara duluan mana Al-Quran daripada Bible masuk Nusantara? Ya duluan Bible saya lah. Bible Kristen ya itu udah ada pada abad kalau duluan Bible, diam. Islam baru muncul abad ke-7. Tahun berapa Bible masuk ke Nusantara? Dan siapa yang bawa? Jawab. Saya bilang itu Alkitab. Karena abad pertama Alkitab itu sudah muncul, sedangkan Al-Quran baru muncul. Islam baru muncul abad ke-7. Gitu. Turunin aja host, memalukan ini lo, Kristen memalukan. Oke, kita memalukan lo. Duluan Bible katanya banyak masuk Nusantara, dibawa oleh Belanda. Padahal yang melawan Belanda itu adalah Muslim. Gimana ceritanya? Tayul. Yang melawan penjajah itu Belanda, yang membawa Bible gitu ya, adalah Muslim. Ya, para kiai, para ulama, santri, dengan Allahu Akbar Indonesia merdeka. Ya Bible datang kapan gitu loh. Dibalik-balik ini memang, kalau ada Lucifer dalam diri harus dibalik. Berapa untuk Lucifer telah membuat orang begini berbohong. Jadi kebohongan yang kecil ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Akhirnya kebenaran yang terungkap pada kesempatan kali ini. Allahu Akbar. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Mereka hanya dijanjikan tipu daya oleh setan. Itu fakta. Fakta. Silakan Anda bantah. Naik lagi yang mau diterapi, silakan. Saya bikin kopi campur masaku dulu ya teman-teman. Sebentar ya. Lanjut. Ya. Serak-serak ke jalan dari tadi saya perhatikan itu. Ini kopi dulu. Ya itu teman-teman, tolong naiklah yang jujur. Kita butuh tuh orang jujur, apa adanya, bahwa LAI itu menerjemah, yang memakai istilah-istilah Islam. Coba Anda lihat terjemahan
terjemahan yang dipakai oleh Belanda, lembaga Alkitab Hindia Belanda waktu itu. Semua berbau Islam. Ada kata Ka'bah, ada Assalamualaikum. Waduh. Semua. Tapi seiring dengan waktu mereka akan mengurangi yang paling signifikan, yang mudah untuk diserang. Yang mereka mengurangi sedikit demi sedikit. Tapi sampai detik ini masih banyak istilah Islam yang dipakai di terjemahan. Terakhir 2023 bulan Mei kemarin masih banyak yang dipakai. Jadi alangkah naifnya dan alangkah berperannya Lucifer di dalam diri Anda itu kalau Anda tidak mau mengakui semua ini gitu. Jujurlah. Kejujuran tidak membuat harga diri Anda hilang, tapi kejujuran membuat agama Anda punya identitas. Itu yang penting. Saya serahkan kembali ke host. Baik, silakan yang teman-teman Kristen, Ustadz Alif monitor, Ustadz Alif. Monitor guruku, lanjut. Siap Ustadz. Teman-teman yang Kristen kirim permintaan ya, kasih kesempatan dulu teman-teman kita Kristen. Untuk saudara-saudara Muslim izin, saya belum bisa naikkan. Kalau saya naikkan ternyata Muslim, mohon maaf saya harus turunkan. Oke. Bang Eli ini selamat sore. Bang Eli Kristen atau Muslim Bang Eli? Bang Eli, Kristen atau Muslim Bang? Bang Eli, panggilan terakhir ya. Bang Eli, Kristen atau Muslim Bang Eli? Udah. Oke, Muslim di bawah aja ya teman-teman ya. Nggak usah minta naik ya. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Cuman satu loh ini. Ngapain lagi kawan-kawan Muslim naik? Silakan, bro dibuka mute-nya. Biggest Kristen atau Muslim, brother? Parah kali, Bang. Kasih kesempatan yang lain, maaf ya tadi Ustadz Ali. Mestinya Anda yang Ustadz saya yang mendahului tadi. Aman, saya. aman Bang Andi, lanjut. Karena saya dari tadi juga memantau sih. 2 jam yang lalu saya mantau kok. Cuman saya lagi di jalan, baru nyampe rumah. Maklumlah, di hari Jumat harus nyari beras buat makan nanti malam. Alhamdulillah udah nyampe di rumah. Kok bisa jadi begini sih gitu. Saya izin turun ya. Oke. Bunda Zahra, bundaku. Oke. Bang Handi. Nora ganteng silakan. Ustadz Alif, guruku Bang Zuma, Pera, Siap, Bunda. Bang Ardi, izin turun semua. Semoga sehat selalu. Naikkan aja Oten ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nora warahmatullahi ganteng. wabarakatuh. Oke, silakan kawan-kawan Kristen ya kirim permintaan. Kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen. Nah, ini akun Zahra, ini akun saya ya teman-teman ya. Fandi Ahmad, tolong di follow-follow. Akun Fandi Ahmad 0203 lagi tumbang. Jadi di follow-follow. Silakan kawan-kawan Kristen naik. Kasih kesempatan ya untuk kawan-kawan Kristen. Jangan dulu kawan-kawan Muslim. Naik langsung ku kick nanti. Naik kick. Jadi kasih kesempatan dulu untuk kawan-kawan Kristen. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Jadi gini ya. Jadi selama ini itu Bang Juma hanya dan Ustadz Alif dan lain-lain, Kores semuanya lah, hanya disuguhkan dengan orang yang kroco-kroco saja. Orang-orang yang sudah menduduki jabatan penting di pengurusan gereja, itu mereka asik menikmati apa adanya dan tidak akan berani tampil di media seperti ini. Kenapa mereka kalau tampil? Ya mereka akan kehabisan daya dan ditinggal oleh pengikut. Bukti kemarin ada yang coba, pendeta yang Anda kenal semua adalah pendeta Melatok. Mencoba berusaha masuk sekali diskusi sama Bang Nandar. Apa yang terjadi teman-teman? Nggak nyampe beberapa menit kemudian menerima telepon dan dia tidak pernah kembali lagi. Berbahaya Melatok kalau sampai dia bertahan ingin diskusi terus sama umat Islam. Habis dia, kenapa? Saya kutip daripada satu pendeta Yakub Sulistyo. Jangan nekat melawan umat Islam, apalagi Ustadz Juma, kata beliau. Apa? Kalian akan dipermalukan, kalian akan kalah, kalian akan ngotot, dan kalian akan emosi. Kenapa? Dasar yang Anda pakai adalah dasar terjemahan yang keliru. Itu menurut pendeta
Yakob Sulistyo. Jadi pendeta-pendeta tidak akan berani masuk. Yang berani masuk adalah kroco-kroco seperti tadi. Tugasnya adalah memancing amarah, memutarkan balik fakta, dan seterusnya. Akhirnya endingnya nggak ada dan memalukan. Itu yang terjadi selama ini yang disuguhkan sama kami. Tapi apapun itu, ya kita layani dia. Karena mereka nekat untuk berdiskusi tanpa modal. Kira-kira gitu. Baik, silakan teman-teman Kristen ya kirim permintaan. Kawan-kawan Kristen dulu silakan. Ya, yang baru naik ini bro pembenaran silakan brother, Kristen atau Muslim brother? Kacau kali bah. Ya silakan ya. Pokoknya akun baru masuk saya blok. Silakan kawan-kawan Kristen. Tolong ya kalau teman-teman Muslim yang putar-putar seperti itu, ini abang-abang kita di sini banyak yang live YouTube. Yang di bawah juga itu banyak yang live YouTube. Tolong dihargai lah. Ya. Kalau videonya sampai tidak terupload, dosanya di leher kalian nanti dicekek. Oke, teman-teman ya. Dicekek itu bahasa apa lagi itu? Dicek ke lehernya Bang Andi. Keluar bahasa kampung kita ini ya. Silakan kawan-kawan Kristen ya. Kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen. Yang Muslim tahan dulu. Kayak mana ya kalian ini? Aduh. Coba ini izin dulu saya wawancara dulu ketua umum saya dulu satu persatu ya. Ustaz Alif. Ustaz. Lagi adzan Bang Andi. Enggak, jawab dulu. Selama ini Ustaz Alif diskusi Anda disuguhkan dengan yang berkualitas atau hanya yang kroco-kroco saja? Yang Anda ketua umum hadapi selama ini? Rata-rata yang hadir para badutnya untuk menghibur kita sih. Oke, terima kasih. Jujur. Bacanya. Sekjen, Bang Ardi, Bang Kores, Uniripa, silakan dijawab pertanyaan saya. Yang Anda hadapi itu yang berkualitas atau hanya yang kroco-kroco saja? Kepada silent sih. Bang Ardi monitor Bang Ardi. Unirifa monitor Unirifa. Bang Kores monitor Bang Kores. Kalau saya boleh mengutip daripada pernyataan Imam Syafi'i berkata begini. Aku lebih bahagia, lebih happy diskusi sama 10 orang pinter dibanding diskusi sama 1 orang bodoh. Karena orang bodoh ini sangat berpengalaman di bidang kebodohan. Inilah yang kita hadapi selama ini. Mereka sangat berpengalaman di bidang itu. Dibolak-balik. Nah kalau boleh menambahkan sedikit, mereka sengaja memperbodoh diri. Kenapa? Karena bekerja sama dengan Lucifer di dalam diri mereka. Ini harus saya berbicara begini, saya berani bertanggung jawab dan bisa dibuktikan. Lanjut, host. Ya silakan ya teman-teman Kristen kirim permintaan. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman Kristen untuk kirim permintaan naik bertanya sampai Yesus Kristus turun untuk yang kedua kalinya. Jangan lupa di tap-tap layar, di follow akun Fandi Ahmad 04 ya. Bantu di follow-follow teman-teman ya. Ini sudah 1900 orang yang follow. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah follow. Silakan untuk kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Mohon maaf untuk kawan-kawan Muslim, motivasinya untuk naik ini apa sih? Ini lagi mode dialog loh, mode diskusi teman-teman. Mohon pengertiannya lah. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Ini bikin penuh-penuh, ini buat saya permintaan tamu ini ada apa coba? Jangan kasih penuh-penuh teman-teman ya. Repot nanti kita. Ini bang yang baru naik, Kristen atau Muslim, brother? Yang baru naik, Kristen atau Muslim, brother?
Ya, PPL Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya. Brother. Siapa yang baru naik ini? Ya kalau nggak mau ngomong turunin. Oke, Muslim di bawah. Nggak usah naik kalian, yang Muslim. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Santi kalau masih di bawah, Dinda Santi, silakan kirim permintaan naik. Santi silakan. Yang Muslim tahan dulu. Kenapa kawan-kawan Muslim ini mau naik terus? Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini lagi mode dialog loh teman-teman. Silakan Santi, kalau masih di bawah Santi kirim permintaan naik kembali. Sudah di DM ya Bang Ardi ya? Sudah di WhatsApp belum ini Santi sama Bang Ardi? Santi monitor. Gak usah dipaksa bang, mereka kalau dipaksa juga kasihan. Gak punya modal naik kan, cuma memalukan. Ya ini tadi mau mualaf Bang Andi Santi ini. Oh, kira ngajak diskusi. Silakan. Yang naik kawan-kawan Kristen ya. Ini kawan-kawan Muslim, kenapa sih kalian ini? Aduh. Bikin penuh saja ini. Ada apa brother? Ada apa? Assalamualaikum. Bagaimana? Ini aduh. Parah kali kawan-kawan kita ini. Naik doang berisik apa sih? Kawan-kawan Muslim nggak usah kirim permintaan dulu ya, brother and sister. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik. Silakan kawan-kawan Kristen, silakan ya. Coba saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar loh. Tidak salah-salah bahasa Indonesia saya. Saya rasa ini gampang difahami untuk kawan-kawan Muslim kita. Atau saya harus pakai bahasa Burundi supaya kalian paham? Bang Andi, bahasa Burundi Bang Andi. Kas. Intinya nanti kita akan buktikan nanti di debat terbuka ya. Doakan biar bisa tercapai dan bisa terlaksana dengan baik. Jangan lupa nanti menyaksikan di bulan Agustus, di medio Agustus ya. Medio artinya pertengahan kira-kira begitu. Debat terbuka di Jakarta. Kita lihat aja nanti seperti apa suguhannya. Tapi insya Allah kami akan memberikan yang terbaik, tentu dengan bahasa yang santuy, tidak menyerang personal, dan saling menghormati satu sama lain. Hanya perang pemikiran saja. Dari sana, siapkan nanti energi semuanya. Kalau nggak sempat datang di lokasi, ya nonton aja di YouTube yang sudah terdaftar, terafiliasi dengan API. Ada Zulkifli Mabas official, ada Andi Sulebes channel, ada Alif channel, Triun Slayer Comment Center, Ripamo TV, dan dilarang untuk live pakai TikTok. Tidak boleh disiarkan pakai TikTok. Apabila ditemukan pelanggaran ini di dalam room, akan kami keluarkan dan beri sanksi. Jadi yang boleh menyiarkan hanya yang terdaftar saja. Kira-kira begitu ya. Jadi siapkan semua mental teman-teman semua. Dan peserta yang sudah hadir di dalam tentu ada tata tertib nanti yang akan kami bacakan. Untuk supaya terlaksana diskusi lintas agama ini dengan baik. Selesai dengan baik, disuguhkan dengan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Karena narasumbernya tidak kaleng-kaleng teman-teman. Ada Zulkifli Mabas, ada Ustaz Wafi, ada Ustaz Alif, Bang Ardiansah, dan lain-lain. Mereka juga akan mendatangkan pendeta yang selama ini belum pernah Anda dengar diskusi lintas agama secara offline. Dukung kami program API di bulan Agustus mendatang. Tinggal menghitung hari. Doakan ya supaya ini terlaksana dengan baik. Kalau untuk si Edis nggak direken bang, sudah sering kita hajar di Zoom zaman dulu, udah nggak ada ilmunya. Mengaku pakar Al-Quran di tes satu ayat nggak bisa baca, itu aja selesai kan? Oke, saya izin sapa dulu Bang Andi ya. San and Kim ini Kristen atau Muslim brother?
Ya, salam. Saya Oten. Oh iya, siap Bang. Di mute dulu Bang ya. Bang Dajo ini Kristen atau Muslim Bang Dajo? Bang Dajo. Bang Dajo Rainbow, Kristen atau Muslim? Muslim Bang. Oke, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Handi atau Bang Kores, Bang Ardi, Unirifa, Ustadz Alif yang mau cek ke lehernya San Kim, silakan. Ya nanti Ustadz Alif disambung ya, gantian sholat asarnya ya. Bang Juma juga silakan. Nanti diambil, saya masukin ke topik yang tadi, lanjutin ke Pak San M. Kim. Pak San M. Kim, selamat sore. Selamat sore, Bang Hendi Slebes. Ya. Masih dilanjut yang tadi, Anda monitor nggak yang tadi topiknya Bang? Oh, baru aja ini, baru ngikutin ini. Cuman sebentar, baru saya dengar ini rencana itu ya. Mau apa, debat ya? Bukan debat Bang, diskusi. Iya, diskusi pun kalau saya sarankan tidak perlulah secara onsite. Ah, kenapa? Tidak perlulah secara onsite, Pak Hendi. Tidak perlu secara apa maksudnya? Onsite kan rencananya ada diskusi nanti di Jakarta. Oh iya, debat terbuka Bang, ketemu langsung, face to face. Iya, karena nanti kejadiannya lagi rusuh gitu loh, Pak. Di mana pernah rusuh Bang? Waktu Budi Asali itu ditunjuk-tunjuk lah gimana gitu kan. Mereka pulang dengan aman apa tidak Bang? Ya, rusuh tuh tidak diartikan bahwa ada visi gitu kan. Ya udah kalau begitu telepon aja semua pendeta Bang. Jangan jangan mau, karena dia sendiri yang mau Bang. Iya. Iya, bukan hanya ke bukan hanya ke pihak Muslim, pendetanya juga kalau bisa. Ya kenapa saya ngurusin pendeta Anda yang ngurus lah. Bilangin sama mereka, janganlah mau diskusi. Itu aja. Iya, karena pihak yang di sebelah itu tidak dewasa, tidak kuat dia kalau ditanya gitu loh. Dari mana dasar hukumnya begitu seperti itu? Saya teman Abang. Tidak kuat, kan makanya reaktif kan. Lebih parah selama ini Kristen kalau ditanya, tapi kuat dia Bang, kuat ngeles Bang. Itu yang ada faktanya Bang. Ya enggak apa-apa, yang penting kuat. Mau ngeles penting kuat ya Bang. Yang penting kuat. Iya. Biar nggak berbobot, yang penting ngomong gitu ya. Oke. Dapat Bang poinnya Bang. Yang penting kuat bicara ya. Iya. Yang penting jawab. Iya. Biar nggak berbobot juga, yang penting jawab. Asal jawab aja udah. Gitu ya. Yang penting bunyi Bang Andi. Iya. Kalau sekiranya pendetanya yang mau datang Bang, sudah kita MOU gitu, terus Abang mau tak kasih nomor teleponnya, terus Abang mau menggagalkan dia, Abang mau telepon dia, berani? Iya mau. Iya, dihubungilah Bang pendetanya Bang. Ya, kasih nomornya. Iya, nanti tak kasih nomornya Bang. Ngapain juga debat-debat terbuka begitu, diskusi terbuka, tidak kuat lawan itu loh Mas. Silakan statement di sini Bang, statement aja apa? Statement Anda melarang pendeta untuk diskusi terbuka. Ya, silakan berstatement Bang. Larang dia Bang. Hai pendeta Kristen, tidak perlu debat terbuka karena pasti rusuh. Itu aja. Yang rusuh di Republik ini yang mayoritas penduduknya Kristen apa yang Muslim Bang yang rusuh? Silakan cek and recheck aja. Boleh saya kasih data Bang? Boleh. Oke, baik. Nanti juga Abang kasih data ya. Kalau mayoritas Islam pasti rusuh ya. Boleh Bang? Mau nggak Abang nih? Kita pakai data. Saya tidak perlu kasih ini karena yang saya nonton. Ya memang Anda nggak berdata. Iya, saya kutip aja deh. Diam dulu. Saya kutip aja deh. Ini saya nggak usah ngarang-ngarang. Saya kutip statement dari Pendeta Mel Atok. Dengarkan baik-baik, pasang kuping dan buka sendal. Menurut Pendeta Mel Atok, menurut pendeta, statement Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong-kantong Kristen,
di situ pasti rusuh. Di mana ada kantong-kantong Islam, di situ pasti aman dan memfilter segala budaya-budaya yang bisa merusak akidah Kristen. Hanya umat Islam yang menutupi ini semua, memfilter budaya-budaya yang nggak benar ini masuk ke Republik ini. Karena pelakunya adalah dia juga. Menurut Pendeta Melatok, beruntunglah Indonesia ini mayoritas Islam. Saya kutip beliau ini saja. Anda setuju dengan pendapat Pendeta Melatok? Tidak setuju. Ya pagi tidak setuju dengan pendetanya, dasar kucluk. Ya, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, dengarin baik-baik. Apa kontribusi Bible? Apa kontribusi ajaran Bible? Dengarin dulu. Kesaksian Melkat atau dulu. Dengarkan dulu. Iya, makanya nanti sambung ke sana. Iya, makanya saya ngomong, katanya Anda mempersilakan saya bicara. Diam dulu, baru Anda jawab ini. Apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Apa kontribusi Bible itu? Silakan. Hendy Selebes, hari-hari ya, itu aja nggak bisa diskusi ini mah. Ini mah keroco juga ini. Keroco juga dia. Jangan diturunin, biar saya permalukan sekalian, naikin lagi. Orang kayak gini gampang dipermalukan. Artinya Siap, apa? Orang kayak gini gampang mempermalukan dirinya sendiri. Karena ini kita kajian akademik berdasarkan data dan fakta. Kita nggak boleh ngarang-ngarang. Jawabannya apa? Ya itu tadi, gitu loh. Biarkan dia. Ya, Das Bro, Kristen atau Muslim brother, silakan. Das Bro. Ya, ini dia orangnya. Das Bro diam dulu. San, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Silakan. Oke. Kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Emang Holy Book-nya di sana ada kontribusinya? Kok jawabannya gini amat, memalukan loh. Iya. Emang itu buku itu Holy Book itu person berkontribusi. Kalau untuk pembinaan umat ya. Saya ulang ya. Apa kontribusi Bible? Kontribusi, mengerti nggak sih artinya kontribusi? Kita membaca Bible itu, terus kemudian kita anut, terus kemudian kita aksi. Dengerin dulu yang namanya kontribusi Bible ya. Itu Bible kan benda mati. Nah, Anda sebagai pemiliknya, dengerin dulu makanya. Dengarkan dulu. Bible itu benda mati. Anda lah sebagai pemiliknya, baca itu, ya kemudian masukkan dalam otak Anda, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya kontribusinya. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda? Aduh, nggak bisa diskusi nih orang. Jangan memalukan loh bro. Bilang aja nggak bisa jawab, karena memang nggak ada kontribusinya. Kenapa bisa tidak ada kontribusinya? Karena Bible inilah yang dibawa oleh Belanda menjajah Republik ini. Gimana mau buang kontribusi? Sedangkan alat inilah yang dipakai Belanda dalam ngaco. Alat inilah, media inilah yang dipakai Belanda untuk menjajah. Bagaimana mau buang kontribusi? Jadi kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan tidak ada. Justru kontribusi Bible dipakai Belanda untuk menjajah Nusantara waktu itu. Itu bahasa jujurnya coy. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda adalah dipakai untuk menjajah. Itu kalau itu keyakinan Hendy Selebes, apa kira-kira kalau tidak merdeka? Kalau Anda bilang begitu. Kalau ternyata apa kita tidak sih? merdeka, maka ngomong apa sih ini? Anda akan melarat. Ini ngomong apa nih orang? Kontribusi Bible terhadap kemerdekaan. Apa kontribusinya? Hello. Apa Kalau kontribusinya? Bible berkontribusi untuk kemerdekaan, berarti Anda lepas dari kungkungan penjajah. Ya berarti tidak ada kontribusinya dong. Loh, Anda bilang tadi.
Gue peres ya, lu diskusi sama gue peres. Gue pengen ungkap kebotolanmu. Silakan ungkapkan aja kebotolanmu. Ngomong terus. Biar botolmu nongol di sini. Biar kau di sini berkorintus terus. Silakan berkorintus. Iya. Profesor Suma aja tidak mengerti pertanyaanmu itu. Sejak kapan Bible berkontribusi? Berarti nggak ada kontribusinya dong. Mister Suma. Jadi nggak ada kontribusinya dong. Sejak kapan nggak ada dong. Tapi kalau pertanyaannya disederhanakan gini, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda, ya, sehingga Anda rajin ke gereja di hari Minggu? Silakan bisa dijawab ini. Ya, kontribusi Bible itu dalam diri saya mengajarkan saya untuk taat, patuh, beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah smart, begitu. Bukan ya, beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan, bukan Tuhan kepada siapa? Allah. Tuhan siapa? Loh, Tuhan saya. Ya, siapa nama Tuhan itu? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kontribusi Bible nih, pinter lu. Jadi kontribusi Bible dalam diri Anda itu kontribusinya sangat kuat. Dengarkan dulu. Diam dulu. Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu ya memperkuat iman Anda menyembah anak manusia. Dime dulu Pandi. Gantian bicara, Anda udah bicara, saya lagi yang bicara. Gantian bicara, Chan. Hei. Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu, ya, kontribusi Bible di dalam diri Anda itu memperkuat iman Anda itu menyembah kepada anak Maria yang namanya Yesus. Itu Anda jujur tadi ngomong kayak gitu. Itu kami apresiasi, kami butuh kejujuran. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda kepada Kristen yang tadi ini memperkuat iman Anda itu menyembah anak orang disebut Yesus, ibunya namanya Maria. Itu kontribusinya. Anda jujur di sini. Biarlah netizen yang menilai. Yang lain apa lagi coba? Kontribusinya kepada diri Anda adalah melanggar semua, ya, mengeliminasi semua ajaran Yesua Amasya yang pernah diajarkan kepada Bani Israel. Kontribusi Bible juga buat iman Anda adalah mengedepankan doktrin, mengedepankan ajaran-ajaran di luar daripada ajaran Yesus. Itu kontribusi Anda itu. Kontribusi Bible kepada diri Anda. Kita paham kok itu. Tapi kalau kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan, ya bisa kita takar. Kenapa bisa begitu bisa ditakar? Ya karena Bible inilah yang dibawa oleh penjajah. Kontribusinya yang menjajah. Kita bisa cek datanya di dalam. Apa yang dipakai Belanda di dalam Bible itu. Ya, di Ulangan 20 misalnya. Apabila kamu masuk sebuah kota, ya, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka berdamai, jadikan dia budakmu dan jadikan dia kerja rodi. Apabila mereka tidak mau berdamai, perintah Tuhanmu, habisi semua. Habis kan? Itu kontribusi Bible di situ. Yang dibawa oleh Belanda. Dan banyak lagi data-data yang lain. Memperkaos lah apa segala macam. Itu yang dipakai Belanda. Buktinya, nenek moyang saya banyak dihabisi oleh Belanda. Korban 40.000 jiwa di Makassar itu. Anda lihat aja sendiri. Siapa yang mengkontribusi di situ? Ya penjajah, apa yang dia pakai? Ya bisa kita tarik korelasinya. Yang dibawa adalah itu. Karena di hari Minggu dia ke gereja, membangun gereja gitu. Pasti mereka membaca itu. Tuh kalau mau jujur coy. Nah, mengisi kemerdekaan, apa kontribusinya coba? Mengisi kemerdekaan. Apa yang bisa dipakai? Apa yang bisa dipakai? Kasih hilang musuhmu? Nggak bisa coy. Nggak bisa. Nggak bisa. Kasih musuhmu kasih pipi kiri, kasih pipi kanan, nggak bisa. Musuh itu nggak bisa dikasihi bro. Dia akan perundingan dulu. Kalau ngeyel ya dihabisin, lawan dia. Gitu. Gak ada itu.
Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada nggak kontribusi Bible yang ada di sana? Kagak ada. Baca di sana. Apakah ada rahmat Tuhanmu? Kagak ada. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sembahan umat muslim memberkati Allah Subhanahu wa taala yang memberkati Indonesia merdeka. Tertulis jelas di Undang-Undang Dasar kita. Pembukaannya baca. Gak ada tuh nama Tuhanmu di situ. Kagak ada kontribusi Bible. Ini baru data, coy. Belum lagi yang lain-lainnya. Saya butuh orang yang diskusi itu yang jujur. Kira-kira begitu, host. Lanjut, ada Maryam. Siapa tahu mau kontribusi. Silakan Pak Maryam dibuka mic-nya. Uni, Monitor, Bang Ardi, Ustadz Alif, Bang Kores atau Gurunda silakan. Yang masih monitor silakan Bang Maryam. Mute-nya dibuka, Bang. Ya, selamat sore semua. Ya, selamat sore, brother. Diskusi apa nih? Ya, silakan brother, apa yang mau didiskusikan silakan. Itu temanya apa sih? Kristen, ajaran? Temanya ini tadi Bang Jumba sama bahwa kata ilham. Kata ilham itu bahasa dari Al-Quran. Terus kalau di Bible itu dewa. Temanya tadi. Kenapa di terjemahan Bible itu kok banyak mengambil istilah Islam padahal Bible lebih duluan ada menurut mereka. Kenapa yang lebih duluan ada? Ya, mencontek yang belakangan hadir gitu. Itu kira-kira topiknya, Bang. Disederhanakan saja, silakan. Ya, karena apa ya? Alkitab itu memang manuskripnya itu tidak ditemukan ya. Menurut penelitian saya sih tidak ditemukan. Jadi kitab itu, Alkitab ini adanya memang bersumber itu dari kitab-kitab yang sudah ada. Ya mungkin ya saya akui sendiri banyak persamaan-persamaan makna mungkin diambil dari beberapa, ya mungkin dari Al-Quran, dari ini, dari mana-mana lah sebenarnya. Karena nggak ada. Penelitian itu mengatakan tuh begitu gitu loh. Jadi, dan sudah diteliti juga sebenarnya Alkitab tersebut itu kan kenapa dia sampai banyak versinya dan sudah banyak revisiannya memang karena manuskripnya itu nggak ada gitu loh. Cuman harus ada kitab ini supaya agama yang dikatakan kekristenan ini dan kekatolikan ini tuh supaya bertahan gitu loh. Kalau nggak ada kitabnya bubar gitu loh. Jujur sekali Anda berstatement, bro. Iya, jadi di situ yang makanya selalu saya ajak kepada saudara-saudara seiman, paling tidak supaya kita tidak kelihatan bodoh, kita paling tidak kita baca dulu Alkitab kita sendiri, baru kita bernarasi gitu loh. Tadi ada pertanyaan sederhana kepada pembicara sebelumnya. Ini saya hanya memperkuat. Kalau Banyuma itu nggak tega sebenarnya bertanya. Cuma karena dia ngeyel ditanya sederhana, saya perkuat. Menurut Pak Maryam, lebih duluan mana Al-Quran masuk di Nusantara daripada Bible? Itu tadi pertanyaan sederhana, dia nggak bisa menjawab, tapi dia menjawab. Kira-kira begitu. Silakan ditanggapi Pak Maryam. Ya kalau itu kan sudah pasti masuknya itu Al-Quran duluan lah. Kan misionar ini kan baru-baru ini aja masuk ke sini. Kan gitu. Oke, jujur. Nah ini perlu dijawab jujur, kayak gini kan enak adem. Begitu. Itu yang makanya selalu saya bilang kepada saudara-saudara saya ini, paling tidak gini, kenapa saya bukan tidak setuju bagi orang-orang yang misalnya orang mau mualaf. Saya setuju sekali gitu. Maksud saya tuntaskan dulu maksudnya keimanannya dia di dalam kekristenan itu tentang siapa yang sesembahan, siapa yang kita imani. Itu aja sebenarnya. Baru Anda boleh melanjutkan. Sebenarnya kan Islam ini kan lanjutan sebenarnya kalau kita ingin jujur-jujuran ya. Bukan kita berpindah. Gitu. Kalau kita mengikuti di Alkitab tersebut, itu kan perintah. Perintah kita kalau kita mengikuti adalah seorang Kristen pengikut ajaran Yesus itu sendiri, karena Yesus itu sendiri yang memberikan perintah itu bahwa dia akan kembali kepada yang mengutusnya, baru yang mengutusnya itu akan mengirim Roh kebenaran
untuk menuntunmu ke jalan yang benar, yang akan menceritakan tentang dia. Kan itu kan perintah sebenarnya. Cuman paling tidak maksud saya, temukan dulu gitu loh. Karena sekarang ini kan di saya sendiri, di kekristenan sendiri itu jelas sekali gitu. Maksudnya masih belum bisa membedakan mana kata beriman, mana kata menyembah. Gitu loh. Jadi dipukul rata semua gitu loh. Oke, Bang Maryam, menurut Anda, apakah Anda setuju terjemahan yang disuguhkan yang ada di Republik ini itu banyak yang berbau dan memakai istilah Islam disalahgunakan? Apa Anda setuju dengan statement saya? Ya pastinya sudah kalau itu saya setuju sekali ya, gitu. Nah kalau sekiranya Bang terjemahan ini diproduksi kembali, tapi jujur menerjemah, tampil apa adanya, tidak niru-niru dan punya harga diri begitu, kira-kira apa yang terjadi Bang? Ya kalau memang jujur misalnya gini ya, mungkin nggak akan ada perdebatan gitu menurut saya, nggak akan ada sampai kita harus saling mencaci maki di situ gitu loh. Setuju Bang. Kita contoh kitab Buddha, Hindu, Konghucu itu nggak ada tuh istilah-istilah Islam yang mereka pakai. Mereka mandiri. Benar, mereka punya prinsip sendiri dengan kitabnya, dengan narasinya. Nah kalau di kita ini kan, di Alkitab ini memang di Kristen aja sudah jelas saja kalau kita mau mengikuti. Kalau nih kita mengikuti, jujur kita dengan kekristenan, kalau dia menginduk kepada satu kitab, buktinya banyak gereja yang bertebaran tapi beda-beda pemahaman gitu loh, beda-beda aliran. Terus dari mana itu? Kalau kita berpedoman dari Alkitab, harusnya kan satu itu. Faktor apa yang menyebabkan demikian ya Bang? Nah itu yang saya maksud, di situ sudah ada campur tangan gereja itu sebut gitu loh. Jadi belajar teologi itu bukan belajar mendoktrin Alkitabnya, malahan belajar memberikan doktrin gerejanya, bukan Alkitabnya gitu loh. Jadi ada objek pendeta-pendeta dan pastor semua kekristenan ini, doktrinnya itu adalah doktrin ke Alkitaban, mengarahkan semua umat untuk mempelajari Alkitab itu, tentunya semua nggak akan liar begini, gitu loh. Jadi kira-kira di sana ada kepentingan pribadi dan kelompok ya? Sudah pasti. Makanya saya bilang, jadi saya ikuti tadi masalah penjajahan dan segala macam mengatasnamakan Kristen itu ya karena saat itu memang di zamannya itu konteksnya itu tidak boleh, ibarat kata Kristen itu sesuatu hal yang tidak ada pilihan, lo harus mengikuti gitu loh. Jadi yang mengendalikan Kristen ini dulu itu ya istilah kata bukan orang yang beragama gitu. Salut kejujuran Anda. Enak kalau diskusi begini jujur, enak nggak gontok-gontokan kita. Jadi dipakai, makanya Yesus itu juga datang waktu itu makanya jadi utusan itu juga di muka bumi ini kan sebenarnya gara-gara itu juga, karena ajarannya dia itu yang sudah merusak sekte-sekte yang sebelumnya yang sudah mentuhankan yang aneh-aneh kan gitu. Cuman mereka itu supaya tidak hancur ya mereka harus mengakui secara tidak langsung istilah kata, dan mereka ambil kitabnya, dia buatkan mengakui bahwa Yesus itu sebagai utusan supaya pengikut-pengikut mereka itu saat itu tidak terpecah gitu loh. Kalau nggak hancur. Pak Maryam, kalau sekiranya terjemahan ini diterjemahkan sesuai dari original teksnya tanpa ada tendensi apapun objek atau kepentingan pribadi dan kelompok, diterjemahkan jujur sejujur-jujurnya sebagaimana tampilan original teksnya begitu, kira-kira output atau hasil dari terjemahan yang jujur ini nanti berpengaruh nggak terhadap kekristenan? Oh sangat berpengaruh, tapi sangat berpengaruh bagi yang tidak menutup dirinya untuk belajar ya. Mau kalau hanya sekedar dia mau ditranslate yang benar dengan narasi-narasi yang benar yang masuk akal. Kalau juga si pengikut dan yang si pengimani Kristen itu sudah baku hatinya tidak mau mempelajari kitabnya, mau sampai kiamat juga nggak bakalan. Karena kenapa saya bilang begitu?
Jangankan ibarat kata baru sebuah kitab, ya. Musa saja yang sudah jelas memberikan mujizat jata laut aja sudah dibelah, dilihat sama umatnya saja masih tetap aja kok bengkok. Jadi Anda setuju bahwa ya mari kita memeluk agama ini tanpa menyenggol-nyenggol agama lain, termasuk terjemahan itu. Artinya apa? Ya Kristen tuh tampilannya gini loh. Hindu gini, Buddha gini, Konghucu gini, Islam gini. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Bukan untuk mengambil istilah-istilah itu terus disalahgunakan. Seperti kata pepatah, serigala berbulu domba. Setuju ya Bang ya kalau kita tampil apa adanya sesuai identitas kitabnya itu. Iya. Sebenarnya gini, tanpa ada perubahan juga ya, mengikuti yang sekarang saja. Kalau saja saudara-saudara saya ini yang seiman dan sekristen ya, mengaku dia pengikut yang taat dengan ajaran Yesus, oke lah. Yang tertinggal di kita ini sekarang Alkitab yang sekarang. Paling tidak itu aja dulu deh dibaca. Itu aja dulu dibaca, dituntaskan bacaannya gitu loh. Permohonan saya hanya itu aja, supaya maksudnya gini, pas berdiskusi kepada teman-teman yang muslim atau yang lain, supaya tidak kelihatan bodohnya gitu loh. Paling tidak ada ilmunya gitu loh. Ini kalau tidak membaca keseluruhan dan tidak memaknai Alkitab itu dengan seluruhnya, yang ada jadi, ya itulah makanya saya bilang, kenapa mungkin sebutannya domba-domba liar, ya mungkin domba-domba liar lah, kan gitu. Nggak tahu mau kemana gitu kan. Siapa yang diimani, siapa yang dituhankan, itu yang nggak tahu, dipukul rata semua gitu. Padahal jelas-jelas sekali tanpa harus memberikan teman-teman dari sumber dari Al-Quran saja, dari Alkitab aja sudah cukup kok kita bahwa kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, kan gitu aja. Sudah kalau cukup. menurut di Bible itu Bang, tanpa meminjam istilah Islam, ya saya ulang ya, kalau menurut di Bible nih, tanpa meminjam istilah-istilah Islam yang saya gunakan itu, kira-kira memutuskan siapa nama Tuhan di sana? Di situ sudah jelas sekali yang kita sebut Tuhan itu adalah Allah Bapa itu, yang sekarang kalau mengikuti translate terjemahan sekarang ya, maupun dia amburadul, dia tidak pernah Yesus mengklaim dia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan tertinggi. Tuhan di situ kan adalah Tuhan gitu loh. Nggak ada. Makanya saya bilang dibacakan terlalu banyak. Mungkin hampir lebih daripada 100 ayat yang menyatakan sesembahan kita itu bukan Yesus. Jadi menurut Anda kalau diterjem... Ntar dulu Bang Maryam. Bang Maryam ini Kristen ya? Kristen ya. Kristen apaan sih Abang ini? Habis ini Anda tanggapi. Jadi ini menurut Anda Pak Maryam, habis ini Anda kebenaran. Serius, ini terakhir dari saya. Menurut Pak Maryam, jadi kalau mau jujur dalam menerjemah, Yesus gagal jadi Tuhan, begitu Pak Maryam? Iya, Yesus itu tidak, memang Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan yang Maha Pencipta, itu di situ. Gitu. Masya Allah. Silakan kebenaran ditanggapi, saya selesai. Mana dia nih kebenaran? Oke, ya silakan kebenaran. Kalau jujur menerjemah apa adanya, Yesus itu bukan Tuhan menurut Pak Maryam. Silakan. Jadi Pak Maryam ini Kristen ya? Iya Bang. Iya Pak Maryam. Oh, iya, Kristen ya Bang? Iya. Kristen apa Bang? Katolik? Saya sudah semua Bang saya masukin Bang. Mulai Katolik, Advent, iya, Betel, tapi sekarang macam. apa ya? Ya, sekarang Protestan gitu ya? Bang. Abang, berarti Alkitab juga udah katam dong, udah sering baca ya? Sangat Bang. Oh sangat. Kalau di perjanjian lama itu, Abang pernah nggak melihat bahwa Allah itu pernah menjadi serupa dengan manusia? Tidak ada Bang. Di mana dia serupa sama Tidak manusia? ada. Tapi katanya udah sering banget, udah katam. Tidak. Berarti kasih belum tahu datanya ya, dong. Kau yang kasih data lah. Iya, nanti saya kasih data. Iya, nanti saya kasih Ya, data. gambar maksudnya Abang. Tapi saya mau nanya dulu. Mana tahu dia udah tahu ya kan? Itu masuk Abang ayat itu kan, ayat yang satu itu diserupakan dengan gambar kan gitu. Enggak, bukan diserupakan dengan gambar. Memang di situ nanti ditunjukkan bahwa Tuhan itu sendiri turun menjumpai manusia itu gitu. Dia dalam rupa manusia seperti kita, makan, minum. Tahu nggak ayatnya di mana? Iya, itu ada di kejadian 18 1 sampai 25. Aduh, Andi, kok Anda bilang sih? Tadi kan Abang itu kan bilangnya sudah tahu Alkitab. Ya nggak boleh muji orang kayak gitu dong.
Kenapa? Nah, kamu juga tadi kamu dia juga kan keliru. dia Kamu tadi juga keliru. mengajarkan bahwa Di sana kamu juga keliru. Di situ bukan Tuhan yang turun, itu malaikat yang punya. Jadi siapa itu? Yang punya Coba kitab. di mana keterangannya itu malaikat? Tiga orang itu Tuhan itu 3 orang. Salah satunya Tuhan itu nggak ada dibuat. Yang dari judul pertama di Kejadian 18. Dengerin, saya Ya, bacain. silakan. Dengerin. Oke, Ketika silakan. ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang ini Tuhan gitu. Menjawab. Baca terus Andi, itu harus dibaca terus ke bawah baru kita tahu itu siapa. Kita uji klinik kata per kata. Ya, Tuhan. Tuhan, Jadi, kalau saya menyatakan itu Tuhan. Jadi Tuhanmu 3 waktu itu. Bukan ke situ pertanyaannya. 3 orang Anda mengakui Tuhan. dulu itu enggak? Ya udah diam dulu. 3 orang ke Tuhan. Ini Bible berjalan di sini, Bro. Kita ini Bible berjalan gitu ya. Jadi Bible di situ berjalan. 3 orang. Jadi Anda mengatakan itu apa? Anda kan Bible berjalan nih. Jadi saya tanya, itu siapa? Ya orang, Siapa itu? malaikat. Malaikat. Dari mana Ya, dasar Anda mengatakan itu malaikat? Tertulis Iya, 3 apa orang. dasarnya? Apa dasarnya? Iya, apa dasarnya? Dasarnya adalah tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun menjadi Aduh, manusia. itu kan asumsi satu. Bang Handi. Itu Ya, saya asumsi jawab dulu. Anda. Diam dulu. Anda tidak berdasarkan Alkitab. Anda bertanya. Anda tidak berdasarkan Alkitab soalnya. Anda kan berdiskusi dengan saya. Jadi artinya apa yang Anda sampaikan harus berdasarkan Alkitab, bukan Ini Alkitab berdasarkan pemikiran Anda. Ini Bible saya baca loh. Ya udah, di mana di situ menunjukkan itu malaikat. Ya ini saya baca, tunggu, makanya saya jawab belum. Iya, coba tunjukkannya. Jangan asumsi Anda yang keluar, tunjukkan datanya. Ya ini data di Kejadian 18 1 sampai 25 data. Iya. Saya yang bawa data toh. Oke. Di mana itu? Itu kan 3 orang. Di mana menunjukkan di ayat itu bahwa itu malaikat? Ya ini saya mau saya menjawab gitu ya. Ya ini secara makro saja, secara keseluruhan bahwa tertulis di pembukaan itu 3 orang. Ya, 3 orang. Orang ini datang menemui Abraham dalam misi apa? Misinya itu doa Abraham itu ingin diberi anak. Kemudian satu untuk meneruskan misinya diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi Sodom Gomora. Siapa itu? Ya nggak mungkin Tuhan. Dia adalah malaikat yang diperintah oleh Sang Pencipta turun ke bumi. Apa dasar? Saya kan tanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu malaikat? Di mana di ayat itu yang mendukung keterangan yang Anda sampaikan? Coba. Ya saya udah jawab. Tadi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, Anda nggak menampilkan datanya. Di mana ayat itu menyatakan bahwa itu 3 orang malaikat? Ya, saya ulang kembali bahasa Indonesia. Habis ini ke Pak Maryam ya. Saya butuh orang enggak usah diulang. Ya, Anda jujur aja berdiskusi. Ini saya Maryam. Maryam ini memang orang Islam. Maryam ini Islam, saya yakin 100% dia Islam, bukan Kristen. Ya, coba kita tanya Pak Maryam ya. Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Silakan. Iya, maksudnya saya mau tanya syarat dan standar orang melihat seorang jadi Kristen itu. Mutar-mutar. Biasanya orang Kristen nggak ada yang nggak mau mengakukan bahwa Yesus itu juru selamat. Tidak usah dulu kita ke Tuhan. Apakah Anda mengakui bahwa kematian? Kok tolol kau? Siapa yang tidak mengakui Yesus kan itu? Keluar dia. Jadi di sini Maryam ini bukan Islam. Memang cara Anda ini sebenarnya murahan ketika berusaha menyiarkan suatu agama dengan menyamar. Ini Maryam ini bukan Islam. Itu 100%. Nggak ada orang Kristen seperti ini. Justru yang kayak kau lah. Kalau memang gini bro, sebenarnya kalau masalah keyakinan siapa saja bisa memeluk, tetapi kejujuran itu dalam satu hal itu paling penting loh. Kalau Anda memang yakin di suatu agama ya silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau Anda memutarbalikkan fakta itu sebenarnya sebuah hal yang memalukan sekali. Itu yang saya lihat. Enggak apa narasimu, jangan kau berasumsi apa, nanyalah. Tadi saya tanya satu ayat aja kau nggak tahu. Kau mengatakan kau khatam Alkitab, tetapi satu aja kau tidak tahu sumbernya di mana. Kau paham nggak khatam dengan hafiz itu menghafal misalnya saya? Saya bukan menghafal. Saya juga tidak menghafal ayat itu, tapi saya tahu itu di mana. Saya tidak apa yang mau kau tanyakan di situ. Gitu loh. Sekarang Yesus aja diberi kuasa. Pertanyaannya, kalau dia berkuasa, siapa yang memberi kuasa? Logikamu mau pakai gak? Udah. Oke.
Dia diberi kuasa. Kuasa berarti ada yang memberi. Nah, lo carilah siapa yang memberi kuasa itu supaya kau tidak sesat di dalam saya udah paham sekali tuh. Ya jawablah itu pertanyaan Kalau orang. tidak- Siapa yang jawab pertanyaan itu Pak Maryam? Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Jawablah. Jangan nangis. Islam, tapi menyamar Lu itu nggak jawablah bagus loh. pertanyaan orang itu. Siapa Ini yang memberi memang- kuasa kepada Yesus? Lu jangan Enggak. kemana-mana. Bukan masalah kemana-mana. Ini memang bukan orang Kristen. Saya nggak mau. Kalau dia Iya, tadi lu mengaku jawablah Islam, saya pertanyaan boleh, orang itu. boleh berdiskusi. Lu Saya jawab. mau berdiskusi dengan santun, dengan baik, itu nggak masalah. Tapi kalau saya harus berdiskusi dengan orang yang Lu menyamar, jawab saya itu malas gitu. pertanyaan. Oh, beri gue moderator nggak bisa dimiut. Lu jawab pertanyaan Jangan. Pak Maryam. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Lu Oke, jawab saya turun pertanyaannya. aja. Saya nggak mau berdiskusi dengan. Ya udah turun. Siapa yang manggil? Saya Anda nggak mau kesini? berdiskusi dengan orang yang menyamar. Oke, Nggak ada terima yang kasih undang ya. Anda kesini kok. Siapa yang undang Anda ke sini? Emang Anda tamu terhormat? Anda itu tamu biadab di sini. Kenapa saya bilang tamu biadab? Tadi kita diskusi aman, Anda datang ngaco kan? Menguji orang. Ini bukan saya pro ke Pak Maryam. Tetapi Pak Maryam juga harus jujur. Ditanya tadi, Islam apa Kristen? Kalau seorang Islam, seorang Muslim seperti ini, dia tuh udah kafir. Kalau dia seorang Muslim ngaku-ngaku Kristen, kafir dia, harus syahadat kembali. Itu harus diluruskan dulu Pak Maryam, silakan. Iya, makanya kan tadi saya bilang syarat menjadi Kristen itu apa? Gue dibaptis sudah dibaptis, gue dicelupin sudah dicelupin. Apalagi bokap nyokap gue Kristen, kakek gue Kristen. Apalagi gitu loh. Maksudnya saya pingin tahu apakah ada syarat di kekristenan harus mengaku Yesus jadi Tuhan baru Kristen? Coba ditanya ke seluruh kekristenan. Orang yang mengimani ke agamanya Kristen, ditanya dulu, sejak kapan persyaratannya Yesus itu jadi Tuhan yang paling tinggi yang kita harus sembah, baru dia Kristen? Di mana kan harus ada kan? Makanya kan saya tanya tadi, apa ukurannya? Apa membuktikan supaya orang itu jadi ini? Jadi harus Kristen gitu loh kan? Jadi kalau dia bilang semua Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, semua Kristen, semua ini kan kita harus verifikasi semua satu persatu. Ada kok Unitarian sama Unitarian SSJ, mereka Kristen tapi tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, maksud saya gini, Unitarian ini kan belum diresmikan. Seandainya diresmikan mungkin akan banyak beralih dari Kristen ke Unitarian. Kan gitu persoalannya. Kalau sekarang kan gua harus bertahan karena kita harus memilih salah satu paham agama kita. Ya agama saya Kristen, karena orang tua saya Kristen, saya gitu kan. Kan itu yang terkadang, oh ini bukan Kristen, terus apa? Dasarnya apa? Kan gitu. Harusnya kan kita berbicara, jangan asumsi, baru kita berbicara. Dari mana? Harusnya dia tanya ke saya, kalau lo Kristen brother, dari mana lo bisa kok Yesus lo tidak mentuhankan? Nah, baru gue buka, bukan omongan saya gitu. Maka saya bilang hanya tinggal yang satu dari Alkitab doang yang walaupun acak-acakan ini dalam kata, tapi dari situ masih bisa gue buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan selesai. Coba balik ke topik Pak Maryam. Ini harus ini ya. Di Kejadian 18 itu nomor 1 sampai habis, yang punya kapasitas untuk menafsirkan itu adalah A. Pendeta, B. Rabi Yahudi. Apa? Yang punya kapasitas untuk menafsirkan atau mengartikan di Kejadian 18 1 sampai 25 itu adalah A. Pendeta atau Rabi Yahudi. Harusnya rabi ya, bukan pendeta. Setuju, tepuk tangan. Menurut Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Tapi menurut Kristen yang tadi, 3 orang itu adalah Tuhan. Yang mana yang masuk akal, Bang? Silakan. Sorry bang, apa bang? Sorry bang. Menurut penafsiran Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat yang menemui Abraham dan Sarah dalam misi tertentu yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Malaikat berbentuk manusia di depan Abraham. Itu penafsiran Rabi Yahudi. Tapi menurut penafsiran Oten tadi, dia itu adalah Tuhan. Ada 3 Tuhan menemui Abraham. Yang masuk akal yang mana, Bang? Yang masuk akal ya malaikat lah. Masa yang mau pencipta turun?
sama yang diciptanya. Ya, itu kan hal-hal yang sepele yang harus dijawab pakai akal saja, nggak usah kita berdebat gitu loh, pakai akal aja. Masa yang mau mencipta dari kita juga dicipta, dari dia masa turun, nggak masuk akal kan? Ya kalau Anda berpendapat begitu, Anda dikira Muslim. Ya sebenarnya gua Muslim, kan mereka aja yang fobia tentang kata Muslim. Tanpa mengartikan apa Muslim itu, kan mereka sudah fobia, dipikirnya Muslim itu juga Islam kan, yang ibarat kata dari Islam gitu loh yang diambil. Enggak, Muslim itu kan sebelum dari mulai Adam tuh udah Muslim kan. Apa Muslim itu harusnya ditanya, apa sih arti Muslim? Ah, baru terkadang di situ tuh saudara-saudara saya ini yang ngakunya Kristen terkadang firman aja nggak ngerti. Firman itu kan ucapan, perkataan. Apa yang harus dilibatkan di situ? Enggak sesuatu hal yang dasar firman ini gitu loh. Firman ini ya bersumber dari yang Maha Pencipta itu. Tapi kalau karena dia nggak mungkin turun menginikan, nggak mungkin lah dia turun sama yang diciptanya. Buat apa? Keluar harus melalui wujud. Jadi menurut Anda, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri kepada Tuhannya. Itu Muslim. Tapi belum tentu Islam. Kenapa? Rukun-rukun Islam belum sesempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu perbedaannya. Perbedaannya di apa? Kristen. Taruhlah saya bicara sekarang Kristen atau segala dengan Islam ini kan cuman sebenarnya aturan berkehidupan saja perbedaannya. Kalau dulu di kita peraturan hidupnya itu belum lengkap, sedikit doang gitu loh. Datangnya mungkin diutus lagi, mungkin Muhammad ini kan melengkapi aturan-aturan hidup kayak di kami nih. Tidak ada perintah di kami waktu menikah sampai mati itu ajarannya perintah dari Yesus, nggak ada. Aturan itu semua dari gereja. Menikah sampai mati tidak ada. Jadi bedakannya antara Muslim dengan Islam. Islam itu syariatnya, hukumnya, dan seterusnya. Kalau Muslim itu berserah diri kepada Tuhannya, gitu ya. Bang Hendy bisa jawab Pak Maryam tadi ini Pak Maryam ini Kristen. Silakan. Ya tadi kan baru dibilang itu tidak ada diajarkan itu menikah sampai mati. Lalu ayat firman Tuhan mengatakan hanya maut yang memisahkan, gimana? Katanya paham Alkitab. Apa? Hanya maut memisahkan. Kalau hanya mau memisahkan, kenapa gereja masih mau memberkati orang yang masih sudah ada perpisahan sekarang, sudah diberkati lagi, coba? Gereja mana yang memberkati? Tanya lah, makanya tanya, brother. Kayak HKBP nih, HKBP di hari Minggu saja tidak boleh dikubur orang mati. Aturan dari mana? Ya memang itu melanggar firman. Firman yang mana? Gue tanya. Ada perintahnya di firman di Alkitab. Iya, itu kan kebiasaan-kebiasaan di kebiasaan. Anda sekarang ngikutin gereja atau ngikutin Alkitab. Nah, Alkitab itu tidak ada disuruh. Setiap hari Minggu itu kalau ada orang meninggal mau dikuburkan itu tidak boleh. Itu HKBP tuh tidak membolehkan. Silakan tanya tuh sama manajemen HKBP tuh. Bisa nggak dikubur hari Minggu? Memang hari Minggu ada dilarang mengubur orang? Ada, tanya tuh HKBP. Makanya gue bilang jangan tanya gue, tanya HKBP. Alkitabnya, ayat Alkitabnya mana yang mengatakan melarang? Gue nanya ke lo karena gue membuktikan. Saudara gue meninggal semua, mau dikubur di hari Minggu gak boleh bos, maka digeser ke hari Senin. Apa itu Alkitab yang mengatakan? Loh, justru karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu, kenapa makanya gereja tidak mengambil? Jangan sembarang ngomong. Loh, gue bukan sembarang ngomong, brother. Iya, mana ayatnya bahwa tidak boleh kalau ada Kristen meninggal dikubur hari Minggu? Mana ayatnya? Lo paham gak sih masuk gua? Jadi saya tengahin justru tidak ada di Bible tertulis kenapa HKBP tidak membolehkan dikubur hari Minggu. Dari mana? Ya, justru Anda yang harus jawab. Apa masalahnya kalau orang tidak mengubur hari Minggu? Apa masalahmu? Silakan Pak Maryam. Ya itu kan pasti masalah karena itu aturan dari mana itu loh yang saya maksud. Iya, kalau itu Bible mengatakan baru Anda pertanyakan.
Ya justru karena Bible tidak mempertanyakan, tidak boleh istilah kata bebas mau dikubur kapanpun misalnya. Iya, lalu masalahnya Sementara